Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai uji kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rozi, NIM 2542 1601 1528. Saya guru PAI mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA swasta Mamboon Ulum, Desa Sumber Duren, Kecamatan Kurcin, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 pada peserta didik fase F kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Materi pembelajaran kedua, elemen periode pertengahan atau zaman kemunduran tentang kejayaan umat Islam sekaligus kemunduran kerajaan besar. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning dan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian masih semangat? Semangat. Ayo kita tepuk pagi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Bagus. Apakah sudah rapi semua? Baik. Apakah pagi hari ini hadir semua? Saya akan absen satu persatu ya. Sambil lalu kalian angkat tangan. Ayu Wasmiranda, Davin Barokah, Durrahman, Dwi Anggun, Elmi Mufida, Faisal Arifin, Fakih, Faridatul Hasanah. Sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Hikmatul Holidah, Fitriyah, Ibnul Hakim. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas 11. Sebelum pelajaran pagi hari ini sampai Baik, mudah-mudahan dengan barokahnya doa tadi kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengenang pahlawan kita dan untuk sebagai simbol cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi hari ini sejarah kebudayaan Islam. Untuk mengingat kembali sejarah kebudayaan Islam, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Keluarga Rasulullah. Ibunda Abdul Muthalib kakeknya, Amwali pamannya, Khadijah istri setia, Imam tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy dan nama. Apakah kalian ingat terhadap materi sebelumnya yang saya terangkan? Bagus. Materi hari ini tentang runtuhnya umat Islam. Jadi materi pada hari ini membahas tentang runtuhnya umat Islam. Tujuan dari belajar materi ini antara lain agar kalian mampu mengidentifikasi penyebab kemunduran umat Islam. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, agar kalian mampu menghubungkan kemunduran umat Islam dengan penjajahan barat di dunia Islam. Tujuan yang ketiga, agar kalian mampu memberikan argumen munculnya gerakan tajdid atau pembaruan. Yang terakhir, agar kalian mampu menyusun hikmah dari munculnya gerakan tajdid tersebut. Itu tujuan-tujuan materi yang akan dibelajarkan pada pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan bentuk 6 kelompok ya. Saya akan bentuk 6 kelompok. Kelompok pertama, Abdurrahman. Kelompok kedua, Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalian setelah menyimak materi saya yang telah saya sediakan di LCD proyektor, saya minta kalian untuk mempresentasikan kemudian berdiskusi tentang materi tersebut. Baik, saya akan menampilkan slide PowerPoint atau video pembelajaran yang akan diajarkan kepada kalian semua. Tolong simak baik-baik. Jika ada yang perlu dicatat, maka dicatat. Setelah ini didiskusikan, dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 tentang keruntuhan umat Islam. Sebelum saya membahas keruntuhan umat Islam, saya akan membahas di masa umat Islam pernah berjaya atau di masa keemasan. Di antara bukti-bukti
kejayaan umat Islam, di antaranya yang pertama Istana Alhambra di Spanyol. Istana Alhambra di Spanyol ini merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia. Yang kedua ada Taj Mahal di India. Taj Mahal di India ini juga merupakan peninggalan Daulah Islamiyah yang sekarang dijadikan ikon budaya India. Yang ketiga, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Yang keempat, ilmuwan Islam di Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma. Yang terakhir, di antara sebagian bukti kejayaan umat Islam, pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Jadi yang mengenal angka 0 kepada bangsa Barat adalah orang Islam. Itu merupakan tanda-tanda kejayaan Islam. Sekarang masa keruntuhan Islam. Ada beberapa faktor. Di antaranya kemunduran kerajaan Islam ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini terjadi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Khalifah Abbasiyah. Itu. Jadi penerus Khalifah Abbasiyah terjadi perebutan kekuasaan. Itu faktor yang merembet terhadap kemunduran umat Islam. Yang kedua, fanatisme kebangsaan. Ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab. Itu. Jadi seakan-akan kalau bukan Daulah Abbasiyah, maka tidak akan menjadi penerus Abbasiyah. Sehingga muncul warga Ajami non-Arab yang ingin memberontak, ingin menjadi pemimpin. Itu diantaranya. Yang ketiga, terjadi krisis ekonomi. Di masa-masa Daulah Abbasiyah itu pernah terjadi krisis ekonomi sehingga mengakibatkan kemunduran umat Islam. Yang keempat, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Karena di wilayah Daulah Abbasiyah ada sebagian wilayah ingin memerdekakan diri, dan itu merupakan tanda kemunduran kerajaan Islam. Kemudian Daulah Mongol di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mongol membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mongol dan kemudian menguasainya. Mongol ini pernah jaya, kemudian runtuh karena Imperium Inggris. Syekh Amir Syakib Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Jadi Syekh Amir Syakib Arselan berpendapat, yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau kita ingin terus berkembang, terus maju, jangan lupa kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Ini yang paling bahaya. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Faktor yang kedua tentang kemunduran umat Islam, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Itu ada 3 faktor, ya. Faktor pertama, ada 3 poin. Poin pertama, misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan devis impera, dalam artian politik pecah belah. Itu jadi bangsa Barat ingin menguasai negara-negara Islam. Yang kedua, negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending.
atau gampangnya dikenal Kristenisasi, ya. Yang ketiga, negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah bangsa-bangsa Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Itu. Kemudian poin terakhir tentang faktor terakhir tentang runtuhnya umat Islam, yaitu munculnya gerakan pembaruan dalam Islam atau dikenal dengan tajdid. Itu ada poin yang pertama. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, di antara kelompok pembaruan, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Jadi itu kena. Dulunya kan bangsa Barat yang mengajarkan ilmu sains dan bahkan ilmu matematika, bahkan nol, itu yang mengajarkan bangsa Islam, umat Islam. Kemudian umat Islam itu runtuh. Setelah runtuh umat Islam, muncullah apa? Pembaharuan atau istilahnya tajdid. Ingin mengembalikan lagi Islam-Islam yang pernah ada di masa keemasan itu. Di antaranya lagi apa? Kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini mengajak umat Islam untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang saya terangkan tadi itu dah. Gagasan pembaruan yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasarkan bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi beda kultural, beda tempat, maka beda caranya untuk pembaharuan, gitu maksudnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan materi tentang runtuhnya umat Islam. Kemudian saya ingin kalian apakah bisa mempresentasikan? Kalau ada yang bisa mempresentasikan, mohon acungkan tangan. Acungkan tangan. Baik, kelompok satu atas nama siapa? Abdurrahman, kepala kelompoknya. Monggo dipresentasikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa faktor tentang pikiran Islam, yaitu umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sumber perkembangan hidup kita agar bahagia dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul." Bisa diulang? Mungkin ada lagi yang mau berdiskusi tentang hal ini atau mau bertanya kepada yang ada di depan, monggo. Ada yang bertanya? Yang mau bertanya?
Tidak ada. Baik. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok 1. Mungkin ada lagi yang mau mempresentasikan tentang materi runtuhnya umat Islam. Bisa kelompok 3 atau kelompok 6, kelompok 4 mungkin. Ya, silahkan. Ketua kelompoknya siapa namanya? Bagus. Silahkan. Mungkin ada yang bertanya tentang, ya silahkan. Pertanyaan saya, kebetulan saya kurang paham tentang jihad. Tolong uraikan secara singkat dan jelas. Masalah jihad, uraikan. Bisa dipahami? Mungkin ada lagi yang mau bertanya pada kelompok 6. Monggo, monggo. Kelompok 3 atau mau bertanya? Ya, silakan. Tidak ada. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpulkan terlebih dahulu materi yang saya sampaikan tadi tentang runtuhnya umat Islam. Saya akan simpulkan. Yang pertama, kemunduran Islam dimulai dari runtuhnya Daulah Abbasiyah yang dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Itu yang pertama. Jadi runtuhnya Daulah Abbasiyah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bangsa Mongol, serangan bangsa Mongol itu. Yang kedua, kemunduran daulah-daulah Islam banyak latar belakangi oleh konflik internal. Jadi kesimpulan yang kedua ya, kehancuran umat Islam kebanyakan karena konflik internal. Dalam artian orang dalam tersebut. Sehingga terjadi perang saudara gitu. Yang ketiga, munculnya pembaruan dalam dunia Islam. Kenapa? Dikarenakan munculnya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam. Itu. Yang terakhir apa? Bangsa Barat menjajah negara-negara Islam karena 3 hal. 3 hal, yaitu motivasi goal, glory, dan gospel. Itu. Dan gospel berarti upaya untuk menguasai negara-negara Islam, menguasai ekonomi, dan menyebarkan agama Kristen atau istilahnya kristenisasi. Mungkin ini yang bisa saya simpulkan untuk materi minggu depan, untuk materi minggu depan tentang runtuhnya
Bukan. Kalau kejayaan Islam itu kan materi sebelumnya. Minggu depan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Minggu depan. Mohon kalian persiapkan. Selanjutnya saya tutup mata pelajaran pada pagi hari ini yang akan saya pasrahkan kepada ketua kelas. Setelah pelajaran kita lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni ila ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husni khatimati fi ahli samawati wa ajibna wa adina ya Rabbi bi husni riayati. Allahumma rabbina la ilaha illa minad dunya la ilaha illallah atina nafa'na biman lam yajidna bimatina wa wajadna wa qurratina. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan mudah-mudahan minggu depan kalian hadir semua, tidak ada yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.